Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fitri Ahmadani dengan NIM C0C025038 dari Prodi D3 Akuntansi. Saya akan mempresentasikan tentang penyusunan anggaran penjualan. Baik, pengertian anggaran penjualan. Anggaran penjualan adalah anggaran yang sangat penting dalam penentuan proyeksi penjualan dan penghasilan yang realitas, dan pendukung utama dalam menyusun rencana anggaran komprehensif perusahaan. Sebab, jika anggaran penjualan bersifat tidak realistis, seperti overconfidence atau terlalu percaya diri, maka sebagian besar bagian dari rencana laba keseluruhan juga akan ikut tidak realistis. Adapun definisi dari anggaran penjualan itu sendiri adalah anggaran yang menerangkan secara terperinci dan teliti tentang penjualan perusahaan di masa yang akan datang, di mana di dalamnya ada rencana tentang jenis barang, jumlah, harga, waktu tertentu, tempat penjualan barang. Anggaran penjualan perlu dikembangkan dengan teliti agar anggaran operasi dan anggaran finansial saling isi mengisi dan saling memantau dalam menyusun rencana anggaran komprehensif, agar anggaran penjualan lebih teliti dan meyakinkan bahwa diperlukan tim peramal penjualan yang terdiri dari beberapa ahli dari bidang distribusi dan didukung oleh ahli-ahli bidang keuangan, produksi, dan dari bidang lainnya. Peramalan penjualan akan memulai target penjualan yang akan dicapai sebagai dasar penjualan. Tujuan anggaran penjualan. Tujuan dari penyusunan penjualan ialah untuk merencanakan setempat mungkin tidak penjualan pada periode yang akan datang dengan memperhatikan data yang merupakan pencerminan kejadian dialami perusahaan di masa lalu, khususnya di bidang penjualan. Sedangkan kegunaan dari anggaran penjualan ialah sebagai pedoman kerja, alat koordinasi dan pengawasan kerja, serta sebagai dasar bagi penyusunan budget-budget lainnya. Yang berikutnya, manfaat dan fungsi anggaran penjualan. Manfaat dari anggaran penjualan. Baiklah, manfaat dan fungsi anggaran penjualan. Manfaat dan anggaran penjualan ialah untuk mengurangi ketidakpastian tentang pendapatan di masa akan datang. Yang kedua, untuk memasukkan kebijakan dan keputusan manajemen ke dalam proses perencanaan. Contohnya, dalam rencana pemasaran. Yang ketiga, untuk memberikan informasi penting berisi pembentukan elemen lain dari rencana laba yang menyeluruh. Yang keempat, untuk memudahkan pengendalian manajemen atas kegiatan penjualan yang dilakukan. Fungsi dari anggaran penjualan dalam suatu perusahaan dapat disimpulkan yaitu: yang pertama, anggaran penjualan adalah dasar perencanaan atas kegiatan perusahaan pada umumnya. Yang kedua, anggaran penjualan sebagai alat koordinasi dan mengarahkan setiap pelaksanaan divisi pemasaran. Yang ketiga, anggaran penjualan sebagai alat perorganisasian. Yang keempat, anggaran penjualan sebagai alat pengawasan bagi manajemen. Yang selanjutnya, periode anggaran penjualan. Menurut Wells, Hilton, dan Gordon 2175, periode anggaran penjualan. 1. Anggaran penjualan jangka panjang strategis sales plan. Anggaran penjualan yang waktunya sesuai dengan comprehensive plan. Anggaran penjualan yang waktunya sesuai dengan comprehensive plan dan anggaran penjualan jangka panjang biasanya dalam jumlah tahunan dan menyangkut analisis mendalam mengenai potensi pasar di masa mendatang yang dapat diakibatkan oleh perubahan populasi, keadaan
perekonomian, dan lain-lain. Yang kedua, anggaran penjualan jangka pendek. Technical Sales Plan, anggaran penjualan yang periodenya biasanya hanya mencakup 1 tahun atau 12 bulan, lalu dirinci lagi dalam triliunan atau bulanan. Anggaran penjualan jangka pendek harus disusun berdasarkan daerah pertanggungjawaban untuk memudahkan perencanaan dan pengendaliannya. Dan yang selanjutnya, langkah dalam menyusun anggaran penjualan. Dalam menyusun anggaran penjualan, langkah yang perlu diperhatikan menurut M. Navarin 2007 yaitu: 1. Mempertimbangkan faktor yang mempengaruhi anggaran penjualan. Yang kedua, menetapkan harga jual untuk produk tertentu dan daerah tertentu. Yang ketiga, membuat taksiran ramalan penjualan tiap jenis produk yang akan dijual dan menentukan produk yang akan dijual pada daerah tertentu. Yang keempat, memperhitungkan anggaran penjualan. Yang kelima, menyusun anggaran penjualan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran penjualan. Menurut M. Navarin 2024 mengemukakan bahwa penyusunan anggaran dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor pemasaran. Yang kedua, faktor keuangan. Yang ketiga, faktor teknis. Yang keempat, faktor ekonomis. Yang kelima, faktor lainnya. Ada juga konsep anggaran penjualan. Anggaran penjualan merupakan dasar dilakukan aktivitas-aktivitas lain, dan pada umumnya anggaran penjualan disusun paling dahulu dari anggaran lainnya. Tujuannya untuk utama perusahaan adalah memperoleh keuntungan. Keuntungan akan diperoleh jika perusahaan menjual barang atau jasa dengan harga yang lebih tinggi dari harga pokoknya. Masalah-masalah utama yang dihadapi pada saat akan menjual suatu barang jasa yakni: yang pertama, barang jasa apa yang akan dijual. Yang kedua, biaya-biaya apa saja yang perlu dikeluarkan agar barang jasa tersebut dapat dijual. Yang ketiga, beberapa harga barang jasa agar mendatangkan keuntungan bagi perusahaan dan terjangkau oleh konsumen. Yang konsumen dalam bidang penjualan. Komponen-komponen pokok konsep anggaran penjualan adalah: dasar-dasar penyusunan anggaran dan menyusun anggaran penjualan. Yang pertama, dasar-dasar penyusunan anggaran, yaitu dasar-dasar penyusunan anggaran sebagai berikut. Yang pertama yaitu menyusun tujuan perusahaan. Yang kedua, menyusun strategi perusahaan. Yang ketiga, menyusun peramalan penjualan. Yang berikutnya, menyusun anggaran penjualan yaitu anggaran promosi dan advertensi. Yang B, anggaran biaya-biaya penjualan. Yang E, rencana. Baik, terima kasih presentasi saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.